Soleh, mandiri, cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan Bunda Dewi di pembelajaran tematik. Apa kabar anak soleh-soleha Bunda? Bunda harap anak soleh-soleha Bunda semuanya sehat walafiat ya, dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring dengan baik. Hari ini kita akan belajar yang pertama IPA, yang kedua Bahasa Indonesia, dan yang ketiga PPKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak soleh dapat mengetahui cara mengelola sampah dari barang-barang bekas. Yang kedua, anak soleh dapat mengetahui cara menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Dan yang ketiga, anak soleh dapat menerapkan pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan belajar materi IPA tentang pengelolaan sampah dan barang bekas. Barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 4R. Yang pertama, reuse, yang kedua, reduce, yang ketiga, recycle, yang keempat, replace. Peran 4R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Reduce. Reduce artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contoh, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Reuse. Reuse yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Recycle. Recycle artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Replace. Replace yaitu mengganti benda yang biasa digunakan untuk benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Nah, selanjutnya kita akan belajar materi Bahasa Indonesia. Tentang apa anak soleh? Menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Nah, banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Salah satunya menggunakan peta pikiran. Nah, masih ingat nggak anak soleh cerita tentang kelinci dan kura-kura? Nah, ini ada contoh peta pikirannya. Nih, perhatikan contoh peta pikirannya. Judulnya Kelinci dan Kura-kura. Tokohnya siapa saja? Kelinci, kura-kura. Pesan moralnya apa? Janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Sifat tokohnya, kelinci sifatnya sombong dan keras kepala. Kalau kura-kura pantang menyerah. Tempatnya di mana? Di hutan. Awal ceritanya gimana? Kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Dan akhir ceritanya, kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Inilah peta pikiran dari dongeng Kelinci dan Kura-kura. Selanjutnya kita akan belajar materi PPKN. Kita akan belajar tentang penerapan sila ketiga. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia.
dengan lambang pohon beringin. Inti penerapannya yang pertama kerjasama, yang kedua saling menghargai, yang ketiga rela berkorban, dan yang keempat cinta tanah air. Nah, bagaimana pelaksanaan sila ketiga dalam lingkungan keluarga? Yang pertama, saling menyayangi sesama anggota keluarga. Terus saling tolong-menolong dalam keluarga. Dan yang ketiga, bersama-sama membersihkan rumah. Itu pelaksanaan dalam lingkungan keluarga, sila ketiga. Selanjutnya, kalau dalam lingkungan sekolah bagaimana pelaksanaannya? Yang pertama, menghargai dan saling menghormati antar siswa, guru, dan karyawan. Yang kedua, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, melaksanakan piket bersama-sama. Yang keempat, mengikuti upacara bendera dengan baik. Dan yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, kalau dalam lingkungan masyarakat, pelaksanaan sila ketiga itu yang pertama, gotong royong membangun fasilitas umum. Yang kedua, mengikuti siskampling atau ronda dengan tanggung jawab. Yang ketiga, memakai produk dalam negeri. Dan yang keempat, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, atau sara. Nah, itulah materi Bunda hari ini. Nah, di sini ada tugas anak soleh. Kerjakan halaman 59 di buku pena ya. Tulis di buku tulis, kerjakan di buku tulis. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, selamat mengerjakan.